Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah literasi digital. Minggu ini adalah minggu kelima dan kita akan belajar bersama tentang dasar-dasar komputer. Outline untuk materi kali ini yang pertama yaitu pengenalan dasar-dasar komputer, kedua evolusi komputer, ketiga memori dan media penyimpanan, dan keempat adalah cloud storage atau penyimpanan awan. Kita mulai dari topik yang pertama yaitu tentang pengenalan komputer. Pada dasarnya, komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Sebetulnya, komputer itu hanyalah sebuah alat bantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk bisa bekerja, komputer tetap memerlukan adanya program dan manusia. Kita masuk ke evolusi komputer. Jadi, dari awal adanya komputer hingga sekarang itu terdapat 4 generasi komputer. Yang membedakan adalah komponen utamanya. Pada generasi pertama, komponen utama dari komputer adalah tabung hampa udara. Generasi kedua itu adalah generasi transistor. Generasi ketiga itu adalah IC chip. Dan generasi keempat atau generasi sekarang itu dikenal dengan generasi mikroprosesor. Setelah ini kita akan membahas satu persatu dari tiap generasi. Evolusi komputer generasi pertama, jadi mulai dikenal dengan adanya tabung hampa udara sebagai penguat sinyal. Pada awalnya tabung hampa udara atau yang disebut dengan vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Jadi, pada generasi pertama komputer itu komponen utamanya adalah tabung hampa udara. Masuk ke evolusi komputer generasi kedua, transistor merupakan ciri khas komputer untuk generasi kedua. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Kemudian, evolusi komputer pada generasi ketiga, konsepnya semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Nah, ini bahannya terbuat dari silisium, ukurannya hanya beberapa milimeter, dan benda ini disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Jadi IC chip ini menjadi komponen utama pada komputer generasi ketiga. Pada evolusi komputer generasi keempat, ini yang terakhir ya hingga sekarang. Jadi pada generasi ini ditandai dengan munculnya large scale integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor yang kita tahu itu ada Intel Corporation ya. Kalau teman-teman lihat di laptop masing-masing itu biasanya ada stiker di bagian laptopnya tertulis Intel Core i, bisa i7, bisa i5 atau i4, bisa seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan mikroprosesor. Oke. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang perbedaan antara data dan informasi. Dari pengertiannya, data itu adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data sendiri bisa berbentuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf,
angka, kemudian matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Jadi pada dasarnya data itu adalah sesuatu yang belum mempunyai arti dan harus diolah sehingga nanti data itu berubah menjadi apa? Menjadi informasi. Nah, informasi itu hasil pengolahan dari sebuah data itu tadi, sebuah model, sebuah formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data sendiri yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Untuk konsep dasar komputer sendiri, komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut sebagai yang pertama ada input device. Kemudian dari input device diolah di dalam Central Processing Unit atau biasa kita sebut dengan CPU. Di dalam CPU ini ada komponen penyimpanan, bisa disebut dengan backing storage device atau peralatan atau perlengkapan atau alat penyimpanan. Kemudian diolah di dalam CPU ini tadi akhirnya keluar melalui perangkat output atau keluaran ya. Kita bahas satu-satu. Nah, perangkat input atau input device itu sendiri adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk memberi masukan data atau perintah dari luar komputer untuk digunakan dalam pemrosesan pada komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, touchpad, barcode scanner, kemudian scanner, webcam, mikrofon, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya perangkat input itu adalah sebuah perangkat keras atau alat yang terkait dengan komputer dan fungsinya adalah untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ya. Selanjutnya ada yang dinamakan tadi perangkat keras pemrosesan atau biasa yang paling kita kenal adalah CPU, Central Processing Unit. Jadi perangkat pemrosesan adalah perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi, perintah, atau mengolah data yang diberikan dari perangkat masukan agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang ditampilkan perangkat output. Contohnya adalah CPU, kemudian motherboard, prosesor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perangkat output atau output device. Ini adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan komputer. Oke, jadi tadi kan data dimasukkan melalui input device ya, seperti keyboard atau mic, kemudian bisa jadi scanner untuk men-scan gambar itu kan. Kemudian diproses di dalam CPU. Kemudian data yang sudah diproses itu dikeluarkan melalui perangkat output atau output device. Contohnya itu bisa monitor, kemudian printer, speaker, LCD, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Jadi perangkat penyimpanan ini merupakan bagian perangkat keras di dalam perangkat pemrosesan. Perangkat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data-data yang ada pada komputer agar bisa diakses sewaktu-waktu. Nah, perangkat penyimpanan ini ada dua tipe, yaitu yang pertama ada volatile atau sementara dan non-volatile atau permanen. Kita akan membahas sedikit tentang volatile dan non-volatile. Kalau penyimpanan volatile yang maksudnya adalah sementara, itu adalah penyimpanan hanya bertahan ketika daya dari komputernya itu aktif atau dalam keadaan hidup. Dan akan hilang ketika komputer itu mati atau kehilangan daya. Seperti itu ya, itu yang dimaksud dengan penyimpanan volatile atau sementara. Sedangkan kalau penyimpanan non-volatile atau permanen, ini penyimpanannya dapat bertahan walaupun dayanya dimatikan atau komputer dalam keadaan tidak aktif atau mati. Seperti itu. Kita masuk ke dalam pembahasan memori dan media penyimpanan. Jadi manfaat media penyimpanan itu ada banyak. Di antaranya adalah menyimpan salinan informasi yang penting,
memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain, kemudian menyimpan informasi dan program yang tidak terlalu sering digunakan, membuat salinan informasi untuk orang lain, dan melindungi informasi yang tidak ingin orang lain melihatnya. Memori sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada internal, kedua ada eksternal, dan yang ketiga ada cloud atau awan. Kita bahas yang pertama adalah memori internal. Jadi memori internal ini memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Jadi letaknya ada di dalam perangkat prosesor itu sendiri ya, di dalam CPU. Nah, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program yang terinstal di komputer. Fungsi dari memori internal yaitu menyimpan data yang berasal dari input device atau perangkat masukan sampai data dikirim ke arithmetic and logic unit untuk diproses. Kemudian data tersebut disimpan sebelum dikirimkan ke output device. Yang terakhir kemudian menampung program atau instruksi yang berasal dari input device atau dari perangkat pengingat sekunder. Jadi fungsi memori internal sendiri itu pada intinya adalah menyimpan data hasil pemrosesan dari arithmetic and logic unit yang ada di dalam CPU itu sebelum dikeluarkan melalui output device, seperti itu ya. Jenis-jenis memori internal itu ada 2. Yang pertama adalah read-only memory atau yang disingkat dengan ROM, dan yang kedua adalah random access memory atau yang disingkat dengan RAM. Apa sih maksudnya read-only memory atau ROM ini? Jadi, memori ini adalah chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Jadi, hanya bisa dibuka saja, kemudian dibaca, seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Sifatnya adalah non-volatile atau data yang disimpan tidak mudah hilang atau tidak mudah menguap atau permanen, walaupun daya komputernya dimatikan. Nah, ROM ini atau read-only memory ini digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. Jadi, kita tahu kalau misalkan program-program yang kita install di komputer itu masuknya ke ROM, ya, karena bersifat permanen. Meskipun kita uninstall atau hapus, sebetulnya aplikasi itu masih ada di dalam ROM, meskipun di dalam sistem operasi atau secara tampilan kita mencarinya di dalam komputer itu tidak ada. Tetapi ketika misalkan kita memasukkan komputer kita ke servis gitu ya, nah itu sebetulnya bisa dimunculkan kembali karena masih tersimpan di dalam ROM. Untuk jenis memori yang kedua yaitu memori internal ya ini ya, yaitu random access memory atau RAM. Jadi dia ini random ini data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Nah, bedanya sifatnya adalah kalau ROM tadi adalah non-volatile atau permanen, sedangkan kalau RAM ini sifatnya adalah volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika daya dari komputer itu dimatikan. Jadi betul-betul hanya sementara menyimpan ketika komputer itu hidup ya atau nyala. Sehingga program utama atau aplikasi atau data-data penting yang kita buat, kita simpan itu tidak pernah disimpan di RAM, tetapi disimpannya di ROM gitu.
Jenis memori yang kedua adalah memori eksternal. Memori eksternal ini adalah memori tambahan yang fungsinya untuk menyimpan data atau program. Sama sebetulnya, pada intinya sama-sama untuk menyimpan. Tetapi kalau eksternal itu butuh perangkat tambahan atau alat tambahan untuk menyimpan data. Nah, perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama ini adalah peran dari memori eksternal. Gitu. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau bersifat permanen, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Karena itu tadi ya, memori eksternal ini di luar memori utama. Merupakan alat tambahan, tidak menjadi satu dengan komputer, tidak berada di dalam CPU, seperti itu. Fungsi dari memori eksternal yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM. Ya. Yang kedua, memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Contoh memori eksternal itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebetulnya ya. Teman-teman pasti banyak yang sudah menggunakan. Ada yang namanya floppy disk atau zaman dulu namanya disket. Ada CD, compact disk, ada hard disk, dan flash disk. Nah, keempat contoh itu adalah termasuk memori eksternal atau memori tambahan di luar memori utama. Kita bahas satu persatu dari keempat contoh tersebut. Ada hard disk, kelebihannya itu kapasitas besar, proses pembacaannya cepat, relatif tahan lama, kemudian storage atau penyimpanannya cukup fleksibel. Kekurangannya, harganya cukup mahal, bentuk fisiknya besar, mudah rusak jika terkena benturan, dan motor listrik memiliki batas usia. Contoh yang kedua adalah floppy disk atau disket. Ini kelebihannya dikenal sebagai media penyimpanan pada zamannya. Jadi ini sekarang sudah tidak ada komputer yang menggunakan disket. Sebagai media portable yang cukup murah pada zamannya, adanya fitur write protection. Kekurangannya, kapasitasnya kecil, transfer datanya lambat. Jadi untuk memindahkan suatu data atau informasi di dalam komputernya itu lambat, mudah rusak, dan tidak didukung oleh komputer modern. Jadi disket ini sudah tidak digunakan pada generasi komputer sekarang. Contoh selanjutnya yaitu compact disk atau CD. Kelebihannya aman dari virus, mudah disimpan, ada CD yang tidak dapat dihapus, jadi datanya itu tetap aman. Jika sudah penuh, bisa membeli dengan murah. Kekurangannya, jika CD ini tergores, bisa saja data yang ada di dalam CD ini, data yang disimpan di dalam CD ini tidak terbaca oleh komputer. Contoh yang terakhir, ini sangat dekat dengan kehidupan kita, ya ini ada flash disk. Kelebihannya adalah bentuk yang kecil dan mudah dibawa. Harganya kalau sekarang relatif lebih murah ya dibandingkan dengan hard disk. Kekurangannya, karena bentuknya kecil jadi rawan hilang. Kemudian removable storage atau penyimpanan yang bisa dilepas pasang, ya, jadi datanya rawan rusak. Oke, ini pembahasan yang terakhir, yaitu cloud storage atau penyimpanan awan. Sebetulnya apa sih cloud storage, penyimpanan awan itu apa? Yaitu teknologi komputer berbasis sistem cloud yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Jadi pada intinya cloud storage itu menyimpan data atau file ya yang kita punya di awan. Di awan itu kita sebetulnya nggak tahu itu disimpan di mana, seperti itu ya. Hanya di awan gitu kan. Nah,
Apa saja yang kira-kira diperlukan untuk mengakses cloud storage? Yang pertama tentunya adalah koneksi internet, yang kedua device atau perangkat seperti HP, laptop, komputer, dan yang ketiga adalah akun. Manfaat cloud storage sendiri yaitu karena ini terkoneksi dengan internet, maka pengguna itu dapat bekerja secara bersama-sama sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efektif dan cepat selesai. Jadi semua orang itu bisa berkolaborasi di dalam cloud storage. Yang kedua, mencegah kehilangan data karena kerusakan perangkat, karena data yang disimpan itu nggak disimpan di dalam komputer kita maksudnya. Dan yang ketiga, dapat terhindar dari ancaman virus yang dapat merusak ataupun menghilangkan data. Yang keempat, alat berbagi yang mudah. Layanan cloud storage itu dapat digunakan untuk berbagi file kepada banyak user lainnya. Bisa file dokumen, audio, video, kemudian gambar, dan lain sebagainya. Sekarang kelebihannya cloud. Yang pertama adalah skalabilitas, artinya kapasitas dari cloud storage itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah convenience, maksudnya adalah kemudahan dalam penggunaannya baik saat mengunduh, membuka, ataupun saat melakukan editing terhadap data yang telah tersimpan di cloud storage. Ketiga, lebih efisien dan fleksibel. Keempat, keamanan cloud storage itu lebih terjamin. Yang kelima, mudah dalam berbagi data atau mudah dipublish secara umum. Keenam, lebih murah dibandingkan dengan media penyimpanan offline lainnya. Betul ini, kalau lebih murah ya, dibandingkan dengan kita membeli hard disk itu jauh lebih mahal dibandingkan kita membeli jasa cloud storage ini. Dan yang terakhir, tidak memakan tempat karena sifatnya virtual. Tapi cloud storage ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu harus terhubung dengan jaringan internet. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki koneksi internet, kita tidak bisa mengakses cloud storage. Yang kedua, membutuhkan bandwidth yang cukup banyak. Ketiga, adanya ancaman security breaches. Apa itu? Jadi jika data kita dicuri oleh hacker atau diambil oleh pihak penyedia layanan cloud storage itu sendiri. Itu kekurangan dari cloud storage. Bisa jadi malah data atau informasi yang kita simpan di cloud storage itu dimanfaatkan, disalahgunakan oleh penyedia layanan itu sendiri. Dan yang terakhir, kapasitas atau daya tampung cloud storage itu terbatas, bisa lebih kecil bahkan daripada storage lainnya seperti hard disk. Nah, biasanya untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar, pengguna itu harus membayar kepada penyedia layanan cloud storage. Oke, ini ada contoh nama perusahaan yang mengembangkan cloud storage. Yang pertama, kita tahu Google. Kalau Google itu mengembangkan cloud storage yang bernama Google Drive. Ini pasti teman-teman sudah banyak yang menggunakan Google Drive ya untuk menyimpan file-filenya, bisa foto, dokumen, kemudian video, dan lain sebagainya. Contoh perusahaan yang kedua yaitu Microsoft. Jadi ini mengembangkan cloud storage yang bernama OneDrive. Ketiga, ada perusahaan Ubuntu. Dia mengembangkan cloud storage yang bernama Ubuntu One. Kemudian ada perusahaan Apple, ini mengembangkan cloud storage yang bernama iCloud. Dan ada Amazon Incorporate, mengembangkan cloud storage yang bernama Amazon Cloud Drive. Masih banyak lagi contoh-contoh dari aplikasi cloud storage ya. Mungkin teman-teman tahu Dropbox, itu untuk menyimpan di server juga. Jadi untuk pemilihan aplikasi cloud storage yang mana yang paling bagus itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Jadi setiap aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ini tetap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu dapat diterima oleh teman-teman dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.